Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anwar dalam Our Story. Jadi dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ditelepon oleh telemarketing. Oleh telemarketing yang menawarkan asuransi tepatnya. Nah, banyak orang yang merasa tertipu karena merasa tidak sesuai dengan yang antara yang dijanjikan dengan kenyataannya gitu. Jadi beberapa hari ini saya memantau media sosial dan di situ banyak orang yang mengeluhkan tentang asuransi gitu. Banyak yang mengeluhkan karena merasa dirugikan antara yang dikatakan di awal dengan kenyataan berbeda dengan polis yang dituliskan gitu. Saya juga punya pengalaman ditelepon oleh telemarketing asuransi, yaitu pada tanggal 11 September tahun kemarin. Berarti sekarang sudah 1 tahun. Jadi pada tanggal itu saya siang ditelepon oleh telemarketing AXA Mandiri yang bernama Rebecca. Nah, waktu itu Rebecca memperkenalkan diri dari Bank Mandiri. Dia tidak menjelaskan dari awal dia dari AXA Mandiri. Ya memang sih antara AXA Mandiri dengan Mandiri itu ada keterkaitan ya. Karena saya sebagai nasabah Bank Mandiri, otomatis saya respon dengan baik. Tapi mungkin kalau langsung menyatakan dan menawarkan asuransi, mungkin akan saya tolak mentah-mentah karena saya udah punya BPJS. Jadi waktu itu Rebecca bilang kepada saya, selamat karena sebagai nasabah Bank Mandiri saya beruntung gitu. Nah, siapa sih orang yang enggak seneng dengan kata-kata beruntung, dengan kata-kata untung gitu. Jadi saya lanjutkan tuh, maksudnya saya tetap respon, tetap dengarkan. Tapi lama-kelamaan kok ke semacam asuransi gitu, karena menyerempet soal kesehatan. Nah, dia itu bilangnya bukan langsung bilang dari AXA, tapi Mandiri, Bank Mandiri, terus Bank Mandiri InHealth punya program yang namanya ini, saya tidak ingat persisnya gitu. Tapi dia bilang program yang namanya, yang saya ingat ya secara samar-samar karena saya juga tidak terlalu menyimak gitu. Dia bilang kalau produknya adalah produk jaminan kesehatan untuk penyakit tropis. Di program itu dia menjelaskan kalau saya ikut program tersebut, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu. Dalam 5 tahun uang saya bisa kembali 100%. Dan ketika saya ada sakit atau sakit tropis kayak cacar atau kayak cikungunya atau sakit yang karena virus gitu dan demam berdarah, maka saya bisa di cover kesehatan. Nah, saat itu saya sudah mulai ini pasti asuransi kan, makanya saya udah bersikap defense gitu. Saya saat itu bersikap defense dan ini asuransi gitu, bukan, tapi ini program kesehatan begini. Terus saya rekam kan, jadi kita ngobrol tuh ada kali sejam gitu. Nah, di menit ke-20 sampai akhir itu saya rekam. Yang saya perhatikan tuh, jadi ketika ngobrol biasa, maksudnya ngobrol soal lain gitu, jadi ngomongnya pelan, yang ditekankan tuh keuntungan,
keuntungan gitu. Sementara ketika dia membacakan soal kayak semacam kontraknya ya, semacam kontrak gitu. Jadi dia tuh dicepetin gitu, kayak gini. Jadi untuk ikut ini pokoknya dicepetin, cepet banget, kayak kalau motor tuh udah 100 km per jam kali ya. Nah kalau ngomong di terakhir itu ada pasti kayak persetujuan gitu. Apakah bapak setuju, bilangnya kayak gitu. Nah setelah itu karena saya udah bersikap negatif gitu kan, terus saya browsing. Nah di situ saya menemukan blog dan dari Kaskus, itu forum Kaskus, ada yang membahas tentang penipuan telemarketing gitu ya, bahasanya penipuan gitu. Nah terus saya makin makan itu tulisan-tulisan itu, dan makin cari saya, banyak yang kasusnya serupa dengan saya. Nah setelah saya baca-baca blog, baru saya tahu kalau itu adalah asuransi gitu. Dan ketika saya mengiyakan, iya gitu, jawab iya, otomatis saya menjadi nasabah asuransi Aksa. Karena saya berpikir bahwa asuransi belum terlalu penting untuk saat ini, karena dari kantor juga saya udah disediakan gitu BPJS. Jadi saya merasa bahwa nggak penting gitu. Tapi karena saya bilang iya aja, maka setiap bulan saya dari rekening saya itu terauto debit. Nah, jadi dipotong terus setiap bulan itu 261.000. Nah, jadi karena saya merasa ini nggak penting, ya saya memutuskan lebih baik enggak gitu. Terus saya telepon lagi tuh customer service-nya Bank Mandiri. Tapi dari customer service Bank Mandiri, mereka bilang mereka tidak punya wewenang lah kayak gitu. Jadi diarahkan ke customer service-nya Aksa. Saat itu saya nyari kontak customer service Aksa itu susah banget. Gak tahu ya, susah gitu. Sampai sore baru ketemu. Pas saya hubungin ternyata nggak bisa karena sudah bukan jam kerja. Jadi ada juga yang menyarankan di blog itu untuk menguras isi rekening. Karena saya udah puyeng banget kan, udah pusing gitu. Saya kuras rekening dan saya pindahkan ke rekening yang lain. Ada yang menyarankan lebih baik untuk menutup polis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menelpon customer service-nya Aksa. Nah, besoknya saya telepon dong. Sayang tadinya nggak ada pulsa, jadi harus beli pulsa gitu. Pokoknya kayak hari sial saya lah gitu. Udah kejebak. Saat itu saya langsung telepon customer service-nya Aksa dan saya meminta untuk pembatalan polis. Dan waktu itu customer service-nya juga menanyakan kenapa alasannya. Saya bilang karena saya udah punya BPJS, itu punya asuransi lain. Dan dalam waktu yang kurang lebih cuma 5 menit, telepon customer service-nya minta pembatalan, langsung dibatalkan. Ya sudah, ceritanya sampai di situ gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sana yang mendapatkan telepon dari asuransi dan kemudian ingin membatalkan, lebih baik telepon dulu customer service-nya gitu. Atau mungkin kalian pelajari dulu bagaimana sistemnya. Waktu itu saya mikir bahwa antara yang dijelaskan oleh telemarketing dengan kenyataannya itu sangat beda gitu. Ya mungkin karena mereka juga yang penting closing kan gitu, yang penting dapat komisi, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat bonus, dapat apa gitu. Tapi kan kalau menurut saya ya, cara-cara seperti itu tuh kurang bagus lah. Saya
mungkin adalah salah satu orang yang sempat tahu gitu. Jadi langsung bisa di nonaktifkan atau dibatalkan polisnya. Tapi mungkin untuk pegawai-pegawai lain gitu atau pegawai rendahan yang kebutuhannya ditopang dari gajinya pas-pasan, terus ditelepon oleh telemarketing dan bilang iya saja, setuju saja, dan ternyata yang dikatakan dengan kenyataan itu berbeda. Setiap bulan uang mereka di auto debit atau ditarik. Tentu ini sangat miris ya kalau menurut saya. Saya juga baca beberapa blog gitu. Ada HRD dari sebuah perusahaan yang protes gitu karena karyawannya diteleponin gitu oleh telemarketing gitu. Sementara karyawannya hanya ya gajinya pas-pasan gitu, terus udah tua gitu, mungkin nggak ngerti teknologi, nggak ngerti asuransi. Ya sangat miris sih kalau menurut saya, karena kalau menjelaskannya benar sih mungkin nggak masalah, tapi kalau berbeda dengan kenyataan kan tentunya ini sangat menyakitkan gitu. Dan di blog, di media sosial, di Facebook juga saya lihat banyak sekali korbannya gitu. Karena apa? Miselling atau antara yang dijelaskan dengan yang ada di lapangan, yang jadi kenyataan itu beda gitu. Ya mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.